Alkitab merupakan sekumpulan kitab yang ditulis dalam gaya penulisan yang berbeda-beda, seperti kisah, puisi, dan tulisan-tulisan. Dan kebanyakan dari kita sudah kenal dengan jenis-jenis penulisan seperti ini. Ya, kita semua pasti tahu apa itu sebuah kisah. Seperti yang kita lihat dalam film The Hunger Games atau The Great Gatsby. Dan kebanyakan orang juga bisa mengenali bentuk puisi, seperti yang terdapat dalam karya Chairil Anwar atau lagu-lagu ciptaan Bob Dylan. Dan setiap hari kita menemukan tulisan-tulisan dalam bentuk artikel berita atau karangan. Nah, semua karya ini merupakan contoh dari sastra modern yang berasal dari periode masa kini dan dari wilayah tertentu. Namun ada pula sastra Inggris abad pertengahan atau tulisan Yunani kuno, yang semuanya berasal dari tempat dan masa yang berbeda. Jadi setiap periode dan budaya memiliki jenis sastra yang unik. Dan agar kita dapat membaca Alkitab dengan baik, kita perlu mengingat bahwa Alkitab berasal dari wilayah tertentu dan ditulis dalam periode tertentu pula. Jadi, apa keunikan dari literatur Yahudi kuno? Nah, ciri khasnya adalah pembaca masa kini tidak akan dapat melihat banyak detail seperti yang mereka lihat dalam kisah maupun puisi. Sehingga literatur ini menjadi kelihatan sangat sederhana. Walaupun sebenarnya sangat rumit, setiap detail memiliki makna yang sangat penting. Sebetulnya bagus, tetapi kalau detailnya kurang, maka seringkali ceritanya bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Mari kita lihat salah satu kisah yang mula-mula, Adam dan Hawa di dalam taman. Dari mana asalnya ular yang bisa bicara ini? Dan mengapa Allah mengizinkannya ada di sana? Mengapa Adam dan Hawa tidak langsung mati di tempat seperti yang Allah katakan? Dan siapakah keturunan dari perempuan itu yang akan meremukan si ular, tetapi juga akan digigit olehnya? Ya, ada begitu banyak teka-teki dalam kisah ini. Dan inilah beberapa di antara pertanyaan kita yang dianggap tidak penting karena bukan merupakan fokus dari sang penulis. Namun sebagian dari ketidakjelasan ini memang disengaja. Disengaja? Bukankah akhirnya akan menyebabkan penafsiran yang salah dan orang akan mencari-cari jawaban mereka sendiri? Ya, itulah risiko yang diambil oleh para penulis Alkitab dengan menulis seperti ini. Kita memang cenderung mengartikan Alkitab berdasarkan budaya kita sendiri. Tetapi menurut para penulis Alkitab, ini resiko yang sepadan. Hal-hal yang aneh ini akan benar-benar menarik kita ke dalam petualangan saat membaca dan menemukan hal-hal yang baru. Apa maksudmu? Sebagai contoh, lihatlah pada janji aneh tentang keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan si ular, tetapi juga akan digigit olehnya. Kata keturunan merupakan petunjuk untuk mempelajari silsilah yang banyak kita temukan dalam seluruh kisah Alkitab. Silsilah ini menelusuri garis keturunan dari Hawa hingga Raja Daud dan keturunannya. Dan dalam perjanjian baru, Yesus merupakan bagian dari garis keturunan kerajaan ini. Lalu di dalam kitab para nabi, Yesaya mengaitkan Raja Daud dengan hamba Tuhan yang menderita yang akan mati bagi umatnya. Dan kemudian dalam kitab Wahyu ada satu penglihatan simbolis. Coba tebak. Ya, tentang seorang perempuan dan keturunannya, yaitu Yesus dan para pengikutnya yang mengalahkan sang naga dengan mengorbankan hidup mereka. Ya, jadi masing-masing bagian dari kisah ini dipenuhi dengan berbagai penafsiran, tetapi secara kesatuan semuanya dapat mudah dipahami. Dan inilah jeniusnya sastra dalam Alkitab, yang mendorong kita untuk terus membaca dan menafsirkan setiap bagian dengan memperhatikan hubungannya dengan bagian lainnya. Wah, jadi terasa sulit ya. Aku tidak yakin bisa melakukannya. Ya, sebenarnya kita tidak diminta untuk memahami ini semua sendirian atau sekaligus. Cara penulisan yang rumit seperti ini mendorong kita untuk membaca dengan perlahan dan teliti, dan mulai menggali seluruh kisah Alkitab secara interaktif dengan membacanya lagi dan lagi di sepanjang hidup kita. Oh ya, literatur renungan. Ya, dalam Mazmur pasal 1, kita membaca tentang pembaca Alkitab yang ideal, yang merenungkan kitab suci itu siang dan malam. Dalam bahasa Ibrani, kata merenungkan secara harfiah artinya bergumam atau berbicara dengan perlahan. Maksudnya, di setiap hari sepanjang hidup kita membaca Alkitab dengan tenang, perlahan, dan dengan suara keras untuk diri kita sendiri. Lalu membahasnya bersama teman-teman kita. Merenungkan hal-hal yang masih menjadi teka-teki, mencari bagian-bagian yang terkait, dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Dan ketika kita membiarkan Alkitab menjelaskan sendiri maknanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alkitab mulai menjelaskan diri kita. Karena pada akhirnya, para penulis Alkitab ingin kita mengambil kisah ini sebagai kisah kita sendiri. Jadi gaya penulisan Yahudi kuno ini menciptakan kisah, puisi, dan tulisan-tulisan yang unik. Ya, dan kita akan membahas semua gaya penulisan ini dimulai dengan kisah dalam Alkitab.